Saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri. Diceritakan bahwa Indonesia memiliki dua putera yang gila akan kekuasaan. Hingga akhirnya berebut mendapatkan kekuasaan, bahkan sampai saling bertempur satu sama lain. Dalam menghindari bentrok antara kedua anaknya, Sri Wijaya dan Makanji Airlangga di tahun 1041 membagi kerajaan menjadi dua. Masing-masing namanya adalah Kerajaan Jonggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri itu sendiri. Dalam garis pembatas, kedua kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Sri Wijaya mendapatkan kesempatan memiliki kerajaan yang berada di wilayah barat. Dalam hal ini, kerajaan Panjalu. Sementara Makanji berada di wilayah timur, memiliki kerajaan Jonggala yang pusat kerajaannya berada di Kahuripan. Sumber sejarah kerajaan Kediri dalam hal ini tertuang dalam kitab Mahasukya. Serat yang dikarang dalam kitab Negara Kertajama. Berikut ini adalah daftar raja yang berada di Kerajaan Kediri. Yang pertama yaitu Kerajaan Samarawihaya pada tahun 1042 sampai 1044. Yang kedua yaitu Bameswara pada tahun 1117 sampai 1135. Yang ketiga yaitu Kerajaan Jayabaya pada tahun 1135 sampai 1159. Yang keempat yaitu Kerajaan Sawaswara pada tahun 1159 sampai 1169. Yang kelima yaitu Kerajaan Arisweswara pada tahun 1169 sampai 1181. Yang keenam yaitu Kerajaan Gangga pada tahun 1181 sampai 1184. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Kameswara pada tahun 1184 sampai 1194. Yang terakhir yaitu Kerajaan Kertajaya pada tahun 1194 sampai 1222. Selanjutnya adalah masa kejayaan Kerajaan Kediri. Pada puncak kejayaannya, Kerajaan Kediri berada di bawah kekuasaan Raja Jayabaya yang juga raja terbesarnya. Raja Jayabaya berhasil memperluas wilayah Kerajaan Kediri hingga ke Kalimantan dan Kerajaan Ternate. Dengan luas wilayahnya, Kerajaan Kediri memiliki armada laut yang sangat kuat. Bahkan, keberadaan Kerajaan Kediri terdengar hingga ke Tiongkok. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tulisan dari seorang saudagar bernama Hou Kufei. Selain memperluas wilayah, Raja Jayabaya juga membuat sistem pemerintahan Kerajaan Kediri menjadi lebih teratur, dan hukum di Kerajaan Kediri sudah diterapkan seadil-adilnya. Setelah masa kejayaan, kini kita masuk ke masa runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri runtuh diperkirakan pada tahun 1222. Pada saat itu di bawah kekuasaan Raja Kartajaya. Raja Kartajaya dinilai sebagai sosok yang sangat kejam dan menyatakan dirinya hanya dapat dikalahkan oleh Dewa Siwa. Raja Kartajaya juga meminta dirinya untuk disembah layaknya dewa. Namun para Brahmana jelas menolak karena hal tersebut melanggar aturan yang ada di agama mereka. Para Brahmana yang dipaksa oleh Raja Kartajaya akhirnya meminta perlindungan dari Ken Arok untuk melawan Kartajaya. Ken Arok akhirnya melawan Kartajaya, dan hal itu menyebabkan Kerajaan Kediri runtuh. Perang tersebut dinamakan Perang Gantner, di mana setelah Kerajaan Kediri runtuh,
Selanjutnya menjadi kekuasaan Temapel dan kerajaan Singosari. Peninggalan kerajaan Kediri. Yang pertama ada prasasti Sirah Keting, ditemukan di Ponorogo, Jawa Timur. Isi dari prasasti ini adalah sebuah hadiah berupa tanah bagi rakyatnya dari Sri Jayawatsa dan Diwijaya Satra Prabu. Yang kedua ada prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan berisi tentang sejarah daerah Trenggalek dan Tulung Agung yang berada di Jawa Timur. Prasasti Kamulan sendiri diperkirakan dibuat pada 1194 Masehi atau pada saat Raja Kartajaya bertahta. Yang ketiga prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang yang diperkirakan dibangun pada 1194 Masehi. Isi dari prasasti Ngantang adalah status dari desa Ngantang yang menjadi daerah perdikan atau bebas pajak tanah yang diberikan oleh raja terbesar kerajaan Kediri, Raja Jayabaya. Yang keempat, Candi Tondowongso. Candi Tondowongso berdiri di dua dusun, yakni Dusun Tondowongso dan Dusun Sumber Petung. Yang keduanya berada di Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kediri, Jawa Timur. Candi Tondowongso dipercaya merupakan sebuah kompleks candi dengan ukuran yang cukup besar, yang dibangun pada awal kerajaan Kediri berdiri, atau tepatnya pada abad ke-11. Yang kelima, Candi Gurah. Candi Gurah sendiri berada tak jauh dari situs Tondowongso. Karena lokasinya yang masih berdekatan, dipercaya jika candi ini masih memiliki keterkaitan dengan temuan candi yang berada di situs Tondowongso. Yang keenam, Candi Penataran. Terletak di lereng sebelah barat daya Gunung Kelut, membuat pemandangan Candi Penataran sungguh eksotis. Candi Penataran juga disebut dengan Candi Palah dalam kitab Negara Kertagama yang dibangun pada abad 12 pada masa pemerintahan Raja Srengga. Candi ini dibangun untuk sarana pemuja para sanghyang, Alcapati atau Girindra atau Raja Gunung. Yang terakhir ada cerita unik dari kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahan Prabu Haji Jayabaya, seisi istana kerajaan Kediri gempar dengan kedatangan seorang raksasa betina. Bahkan masyarakat Kediri ketakutan dan menyerang raksasa tersebut secara ramai-ramai. Mereka menduga raksasa itu akan berbuat kerusuhan di wilayah tempat tinggal mereka. Alhasil raksasa betina itu roboh karena serangan massa, namun ia tidak mati. Prabu Jayabaya kemudian menghampiri raksasa betina yang roboh karena diserang masyarakat Kediri itu. Sang raja menanyakan maksud dan tujuan raksasa tersebut masuk ke istana Kediri. Raksasa yang mengaku berasal dari hutan Lodoyong di tepi laut selatan itu menyatakan bahwa kedatangannya ke Kediri lantaran ingin mengabdi atau diperistri oleh Prabu Jayabaya. Merespon hal tersebut, Prabu Jayabaya menjelaskan bahwa Tuhan tidak mengizinkan ia menjadi istri raja. Namun, Sang Prabu memberi petunjuk bahwa sekitar 20 tahun setelah Prabu Jayabaya wafat, akan ada raja bergelar Prabu Prawatasari yang memimpin Prambanan. Raja itulah yang nanti akan menjadi jodoh bagi raksasa betina tersebut. Namun, Sang Prabu belum menyelesaikan perkataannya sesaat raksasa betina itu mati. Dalam hati raja pun heran. Selanjutnya, desa yang menjadi tempat masyarakat mengejar raksasa betina itu disebut Desa Gumuruh. Prabu Jayabaya juga memerintahkan agar raksasa betina tersebut diabadikan dalam bentuk wujud arca raksasa. Arca itu kemudian diberi nama Reca Nyai yang artinya arca perempuan. Terima kasih, sekian penjelasan tentang sejarah Kerajaan Kediri.